kabarnya? Alhamdulillah baik, kuliah. Nah, kuliah saat ini kita akan kerja bareng nih ya. Hari ini kita akan mengobrol nggak lama, sekitar 5-10 menit mengenai rencana kegiatan pendampingan yang akan Ibu lakukan terkait kompetensi guru yang ingin Ibu kembangkan dari para guru yang ada di sekolah kuliah ini. Nah, dari pendampingan tersebut apa tujuan yang ingin kuliah dapatkan? Baik. Kalau ditanya sebagai seorang pemimpin ya, saya pasti punya banyak sekali keinginan. Tapi untuk saat ini sih, jujur saya berharap guru dapat mengeksplor berbagai model pembelajaran yang nantinya akan membuat kegiatan pembelajaran tersebut berpihak pada siswa-siswa. Baik, kuliah. Jadi kita akan berfokus pada kemampuan guru mengeksplor model pembelajaran yang berpihak pada siswa ya. Oke. Lalu jika level tersebut berada pada level maksimalnya 10, maka guru-guru di sekolah kuliah itu kira-kira berada pada posisi level berapa? Ini hanya asumsi saya ya. Kalau asumsi saya sih ya ada guru yang berada di level 5, ada juga yang 6, bahkan tapi juga tetap ada guru yang sudah baru sedikit sih guru yang berada di level 7 lah. Sehingga memang saya berniat untuk mengembangkan mereka supaya lebih maksimal. Baik. Sekarang ini berarti berada di posisi 5-6 ya. Lalu kira-kira di posisi berapa yang ingin kuliah raih? Kalau saat ini sih saya inginnya tuh ya di posisi 8 tuh sudah sangat baik, karena saya menyadari bahwa guru itu tugasnya bukan hanya mengajar ya, dia masih punya tugas sampiran dan juga tugas di luar ketugasan dia sebagai seorang guru. Oke. Kalau begitu, apa yang Bulia lihat dari Bapak Ibu guru di sini sehingga Bulia ingin mengembangkan kompetensi tersebut, Bulia? Yang saya lihat itu karena saya amati sejauh ini ya, Bapak Ibu guru di sini itu memiliki potensi yang besar sesungguhnya, dan rasa ingin tahu, rasa ingin belajar mereka itu sangat tinggi untuk dapat mengembangkan diri mereka menggunakan berbagai model pembelajaran yang ada. Oh begitu ya. Nah, benar sekali itu ya Bulia. Jadi sesungguhnya guru di sekolah Ibu itu sudah memiliki potensi dan keinginan yang besar ya. Lalu kemudian apa yang ingin Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut, Bulia? Benar sekali sih Bu. Kemungkinan atau bukan kemungkinan, yang akan saya lakukan saat ini atau kedepannya adalah supervisi akademik, di mana saya ingin memastikan sih kompetensi yang dimiliki guru saya itu apakah benar sesuai asumsi saya di angka 5 atau di level 6, sehingga saya bisa mengeksplorasi lagi kemampuan guru saya, mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka masing-masing, lalu melakukan pengecekan ulang sih lebih tepatnya mengenai asumsi yang sudah saya utarakan tadi. Oke, benar sekali ya Bulia. Jadi itu kira-kira kapan kegiatan tersebut akan mulai Bulia laksanakan? Pastinya secepatnya Bu, karena saya berharap saya bisa lebih meluangkan waktu sih untuk sharing dengan para guru mengenai kebutuhan mereka, sehingga hal tersebut juga mungkin akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Oke Bulia. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Mana yang akan Bulia lakukan untuk pertama kali? Yang akan saya lakukan pertama kali pastinya supervisi akademik dengan paradigma coaching ya Bu ya, sehingga saya bisa melihat sampai di mana sih kemampuan kompetensi guru saya dalam menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang ada di sini. Oke, Bulia. Apa yang akan Ibu siapkan untuk kegiatan coaching tersebut? Pastinya selain dengan materinya saya pasti akan berusaha untuk hadir secara penuh di sana. Lalu saya akan berusaha untuk melakukan sharing dengan mereka, menggali potensi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan, sehingga apa yang mereka rasakan itu juga bisa tersampaikan kepada saya. Oke Bulia. Nanti mungkin setelah kegiatan coaching tersebut kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai pencapaian dari kegiatan itu, Bulia. Siap. Atau kalau boleh nih ya Bu ya, saya boleh meminta waktu Ibu mungkin untuk mendampingi saya ketika kegiatan supervisi akademik ataupun dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan. Oh
Boleh Bu Lia. Nanti silakan berkabar untuk mengatur jadwal kita ya. Baik Bu, jadi nanti saya akan mengabari Ibu. Mungkin saat ini saya akan mulai mengatur jadwal dengan Bapak Ibu guru. Kita akan mengadakan rapat. Setelah itu selesai, nanti saya akan mengabari Bu Cahaya. Mungkin 1 bulan ke depan kita bisa bertemu lagi. Sekaligus Bu Cahaya mungkin bisa membantu saya untuk mendampingi saya ketika kegiatan tersebut. Oke. Bu Lia, dari kegiatan kita diskusi hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya merasa terbantu sih, karena dengan kegiatan ini saya jadi punya pandangan apa yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kompetensi para guru yang ada di sekolah. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Cahaya karena sudah hadir di sini untuk membantu saya. Oh, terima kasih. Kembali kasih. Kembali kasih. Selamat siang Pak Fajar, selamat siang Bu Cahaya. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Cahaya. Selamat siang Pak. Hari ini kita akan sharing ya Pak Fajar, dan ada Bu Cahaya yang akan mendampingi kita. Mungkin nanti Pak Bu Cahaya bisa memberikan masukan dari kegiatan yang sudah kami lakukan sehari ini. Siap. Baik Pak Fajar, bagaimana perasaan Pak Fajar setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Lega tentunya, senang, kemudian tujuan pembelajaran yang sudah saya tuliskan di RPP itu ya tercapai. Puji Tuhan. Berarti kalau saya lihat tadi dari RPP yang Bapak buat, Bapak sudah menggunakan model pembelajaran discovery learning, Terus Iya. Bagaimana perasaan Pak Fajar setelah menggunakan model pembelajaran tersebut? dari model discovery learning itu saya merasa terbantu, Bu. Saya dapat terbantunya itu dalam hal menyampaikan materinya. Jadi saya mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran tersebut. Oke, berarti Pak Fajar terbantu ya dengan pembelajaran tersebut. Ya. Dari mana atau bagaimana Pak Fajar bisa merasa bahwa itu membantu Pak Fajar dalam kegiatan pembelajaran? Dari peningkatan kemampuan itu, Bu, ya. Jadi ada peningkatan kemampuan peserta didik setelah saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Baik, lalu menurut Pak Fajar, apa sih indikator peningkatan kemampuan peserta didik tersebut? Yang saya lihat ketika pembelajaran itu anak-anak antusias, Bu Lia. Antusias dalam mengikuti pembelajaran dan anak-anak itu terlihat senang, Bu ya. Baiklah, jadi Pak Fajar melihat antusiasme anak-anak ketika kegiatan pembelajaran tersebut ya. Ya. Jika Pak Fajar berkenan, bisa nggak Pak Fajar mendeskripsikan antusiasme anak-anak itu seperti apa? Ketika anak-anak itu mulai melaksanakan pembelajaran gitu ya, kemudian itu kan saya bagi dari beberapa kelompok. Jadi saya ada perpaduan gitu, tidak hanya discovery learning saja, jadi kita juga menggunakan pembagian kelompok juga. Nah, di situ anak senang, antusias saat dibagi kelompok, kemudian aktif dalam diskusi. Nah, sehingga terjadi kerjasama yang baik kalau saya lihat di situ. Oke, jadi Pak Fajar melihat antusiasme lalu keaktifan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya. Saya tanya sebelumnya Pak Fajar, ketika kegiatan pembelajaran kali ini Pak Fajar melakukan penilaian atau asesmen tidak ya? Ini Ya. penilaian boleh. Bolehkah diceritakan untuk hasil dari penilaian atau asesmen tersebut? Kalau dari hasil penilaiannya ada peningkatan, Bu ya, namun ya belum maksimal sih. Ya. Tapi saya senang dengan progresnya dari sebelumnya menggunakan discovery learning. Ya, oke. Berarti Pak Fajar sudah melihat ada sedikit peningkatan di situ ya. Ya. Lalu untuk memaksimalkan peningkatan tersebut, kira-kira apa yang akan Pak Fajar lakukan? Saya kan baru mempraktikkan discovery learning Iya. ya. Mungkin saya akan mencoba model-model pembelajaran lain seperti PBL, ada CTL, ya ada berbagai macam nanti referensi yang akan saya coba untuk memaksimalkan. Dari beberapa model pembelajaran yang Pak Fajar sampaikan seperti project based learning, problem based learning seperti tadi itu, manakah yang kira-kira akan Pak Fajar terapkan
Saya berencana untuk ini Bu ya. Mungkin saya ambil PBL. Saya merasa tertantang di situ. Oke, lalu apa yang Pak Fajar butuhkan atau Pak Fajar perlukan lah ya untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang PBL-nya project atau problem ini Pak? Mungkin bisa nanti bergantian mungkin Bu. Kita coba dari problem itu kemudian kita buat project. Oke, sangat bagus sekali ya Pak. Jadi apa yang Bapak butuhkan dalam merencanakan atau proses nanti melaksanakan penggunaan model pembelajaran tersebut? Saya akan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan materi dari materi tersebut kan. Nah, dari materi tersebut itu nanti sebagai bahan untuk pertimbangan saya untuk melakukan langkah selanjutnya. Baik, berarti kan Pak Fajar sudah menggunakan beberapa model pembelajaran ya tadi yang di kelas seperti discovery learning, lalu selanjutnya nanti Pak Fajar ingin mencoba mulai dari problem based learning, lalu project based learning dan model-model yang lain. Saya yakin jika guru-guru saya memiliki semangat seperti ini, saya yakin sekolah ini ke depannya pasti akan maju. Amin. Terima kasih ya untuk apresiasi dan dukungannya. Lalu apa sih yang Pak Fajar dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya mendapat pengetahuan baru tentang model-model pembelajaran yang dulu mungkin saya tidak banyak menyentuh itu dan menjadi termotivasi. Artinya ternyata memang model pembelajaran ini sangat banyak dan ini sangat membantu sesuai dengan materi-materi yang ada, materi pembelajaran. Baik Pak, kalau begitu pokoknya Pak Fajar tetap semangat. Kita sama-sama berkolaborasi, kita bekerja sama sehingga nanti sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak dan sekolah yang berpihak pada siswa. Siap. Terima kasih Bu Lia. Kembali kasih Pak, Bapak bisa kembali ke kelas dan melanjutkan pembelajaran. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang Bu Cahaya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Lia? Puji Tuhan, saya merasa senang dan juga lega. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Lia, pada kesempatan siang ini kita akan berbincang-bincang terkait kegiatan yang sudah Ibu rencanakan 1 bulan yang lalu ya pada pertemuan kita sebelumnya. Nah, Bu Lia, sepertinya kegiatan peningkatan kompetensi bagi para guru yang Bu Lia rencanakan sudah berjalan gitu. Iya, puji Tuhan sudah berjalan dan hari ini adalah pertemuan yang terakhir. Oh, oke. Saya tidak sabar mendengarkan cerita Bu Lia tentang hasil peningkatan kompetensi bagi para guru. Bagaimana hasilnya Bu Lia? Baik Bu Cahaya, setelah melakukan pendampingan tersebut saya melihat teman-teman saya itu memiliki keinginan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu yang saya lihat. Bagaimana Bu Lia melihat keinginan dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Saya melihat mereka merancang kegiatan pembelajaran dan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menggunakan beraneka ragam model pembelajaran yang sangat bervariatif, sehingga saya melihat hal tersebut adalah suatu hal yang positif ya Bu. Dan setelah kegiatan coaching pun saya juga melihat hal tersebut. Wah, keren sekali ya Bu Lia. Tadi saya juga melihat proses tersebut ketika Bu Lia melakukan coaching dengan Pak siapa tadi? Oh, Fajar ya? Gitu. Oh, Nji. Dari kegiatan coaching tersebut, hal-hal baru apa yang Bu Lia dapatkan? Yang pasti yang saya dapatkan adalah perasaan lebih dekat dengan teman-teman ya di sini, dan saya juga jadi lebih mengenal mereka. Saya mengetahui bahwa tugas sampiran mereka, lalu tugas tanggung jawab mereka di rumah, lalu tugas-tugas di luar ketugasan mereka menjadi seorang guru ya, itu sangat sering mempengaruhi kinerja mereka selama mereka melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Oh, Nji. Lalu tindak lanjut apa yang akan Bu Lia lakukan untuk meningkatkan kinerja para guru? Sejauh ini sih rencana saya akan membentuk komunitas praktisi baik, di mana di dalam komunitas tersebut kita bisa sharing baik itu mengenai ketugasan kita sebagai seorang guru, lalu beban mengajar serta beban-beban tugas sampiran mereka,
maupun tugas-tugas mereka di luar ketugasan mereka sebagai seorang guru. Oke, Bu Lia. Setelah saya melihat kegiatan coaching yang Bu Lia lakukan, saya melihat Bu Lia melakukan kegiatan tersebut menggunakan alur tirta, di mana Bu Lia sudah hadir secara penuh, kemudian Bu Lia sudah mampu menggali potensi yang dimiliki, serta melalui pertanyaan-pertanyaan yang tidak menyudutkan lawan bicara Bu Lia. Nah, apa yang Bu Lia rasakan setelah melakukan coaching tersebut, Bu? Pastinya saya merasa sangat senang sekali, Bu, karena dengan kegiatan coaching ini saya bisa mengenal teman-teman saya lebih dekat lagi, di mana mereka bisa menceritakan apa yang mereka rasakan, lalu saya bisa menggali potensi yang mereka miliki itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, sehingga saya melihat bahwa ternyata asumsi saya di awal dengan nilai yang di poin 5 atau 6 tadi itu, saya melihat oh ternyata tidak sesuai dengan asumsi saya. Saya merasa bahwa oh ternyata mereka bisa jauh lebih berkembang dari itu sih. Oke, Bu Lia. Kemudian apa yang bisa Bu Lia refleksikan dari kegiatan kita hari ini, Bu Lia? Yang pasti saya merasa sangat bersyukur dan terbantu ya Bu dari perbincangan kita, bukan hanya hari ini tapi dari sejak kita melakukan perencanaan. Lalu Ibu sering bertanya kepada saya ketika saya melaksanakan kegiatan coaching dan supervisi akademik, sampai dengan hari ini saya merasa sangat-sangat terbantu, dan saya juga merasa termotivasi untuk mengembangkan potensi diri saya terlebih dahulu agar saya bisa mengembangkan potensi dari teman-teman guru yang ada di sini. Oke, Bu Lia, saya juga merasa senang sekali. Saya yakin Bu Lia bisa memaksimalkan potensi para guru di sekolah ini. Amin. Terima kasih sekali kepada Bu Cahaya atas dukungan dan motivasinya. Semoga nanti kedepannya ya, saya tetap bisa merepotkan Bu Cahaya dengan keluhan saya atau cerita-cerita saya. Oke, tentu saja. Selalu ada waktu untuk Bu Lia. Terima kasih banyak Bu Cahaya untuk waktunya hari ini. Sama-sama Bu Lia. Selamat siang. Selamat siang Bu Cahaya.